Selamat siang Bu, saya Andres Sultan Salah Utahayan dari Prodi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 433240016. Di sini saya akan menjelaskan dari soal kuis yang di jalan yang telah saya kerjakan pada hari Jumat sore Bu, tentang 5 soal itu. Nah, di soal pertama yang saya kerjakan itu, yang di soalnya itu ada 2 stand kios penjual es krim warna-warni dengan 4 warna es krim. Es krim yang pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut. Yang pertama, mulai dengan corong kosong, lalu ambil warna secara sembarang atau random, tambahkan 2 bulatan berwarna sama, lalu tambahkan bulatan dengan warna berbeda, kemudian jika tingginya sudah sesuai dengan yang diminta, berhenti. Jika belum, kembali langkah 1. Es krim pada stand kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Tantangannya yang mana merupakan es krim stand kedua, gambar yang tersedia hanya memperhatikan beberapa susunan awal. Nah, dari yang sudah saya perhatikan Bu, saya menyimpulkan bahwa penjelasan yang saya dapat itu mengenai jawaban saya itu yaitu saya mendapatkan jawaban yang B Bu, karena es krim B adalah satu-satunya es krim yang jelas tidak mengikuti instruksi. Dimulai yang benar dengan menempatkan 2 rasa yang sama, diikuti oleh rasa menambahkan 2 sendok rasa yang berbeda ketika seharusnya menambahkan 2 sendok rasa yang sama. Sedangkan jawaban A, C, D itu salah Bu, karena mereka mengikuti instruksi setidaknya sejauh yang dapat kita lihat. Nah, di soal nomor 2 itu, Bobby si berang-berang memutuskan untuk bepergian dari Hamper ke Muk. Pada peta, lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah garis adalah sebuah ruas jalan tol 2 arah yang menghubungkan kedua kota. Harus menunjukkan nama kota, angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol yang menghubungkan 2 kota tersebut. Mobil dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan, tapi tetap harus membayar penuh jalan yang dimasukinya. Misalnya untuk bepergian dari kota B ke C, dapat dipilih jalan sehingga membayar 24 sama dengan 18 tambah 6. Nah, tantangannya itu berapa biaya paling murah dari Hamper ke Muk. Nah, dari pembahasan yang saya dapat, untuk membuktikan bahwa jalur ini optimal, seseorang dapat membandingkan pilihan dengan cara berikut. Jalur termurah yang saya temukan itu Bu, bisa kita lihat dari pembahasan ini, dari biasanya 41. Mari kita coba Bu mencari jalan yang lebih murah. Pada awalnya jelas bahwa jalan itu memiliki jalan A Hamper dengan biaya 13, jadi orang harus menemukan jalur A ke Muk yang lebih murah dari 41 kurang 13 sama dengan 28. Yang kedua, jelas bahwa kita harus datang ke Muk bukan melalui jalan B. Muk karena itu sudah 23 dan tidak mungkin menemukan jalur dari B ke A yang lebih murah dari 28 kurang 23 sama dengan 5. Jadi kami datang ke Muk di jalan D ke Muk dengan biaya totalnya 6, dan dengan demikian kita harus menemukan jalur dari A ke D yang lebih murah dari 28 kurang 6 sama dengan 22. Jalur dari A ke D tidak boleh memiliki lebih dari 3 jalan karena jalan termurah memiliki biaya 6, dan dengan demikian 4 jalan akan memberikan biaya setidaknya 6 tambah 4 sama dengan 6 kali 4 sama dengan 24. Jalan pertama yang mungkin kita lihat untuk keluar dari A adalah A kurang B. Ini mengarah ke solusi yang jauh lebih mahal karena kita akan menggunakan jalan tol yang biayanya sangat mahal, 23 atau 218. Argumen yang sama berlaku untuk jalan A ke F. Karena jalan ini sangat mahal, jika kita menggunakan jalan A ke G, maka kita akan membutuhkan biaya setidaknya 7 tambah 9 tambah 7 sama dengan 23 yang lebih besar daripada 22. Dan akhirnya kita melewati jalan A ke C. Kita akan mencapai tol optimal. Nah, selanjutnya Bu, soal nomor 3 itu
soal nomor 3 dari kuis saya itu, bentar ya Bu. Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam kerja dimulai jam 8. Bob akan didenda jika datang terlambat untuk setiap 15 menit terlambat. Ia harus membayar denda sebesar 10.000, misalnya 10.000. Nah, misalnya jika ia terlambat sebelum pukul 8.15 maka ia tidak didenda. Jika ia datang 8.20 maka ia akan didenda 10.000. Pagi ini Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8. Nah, dari tabel yang saya lihat dari soalnya itu Bu, saya menyimpulkan jawabannya itulah, yaitu stasiun Wirawiri Bu adalah jalur yang paling jalur Wirawiri Bu kan adalah jalur yang paling hemat biaya untuk Bob, karena jika ia mengambil jalur biasa dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.50 sehingga akan dikenakan total denda 35.000 sampai 5.000. Maaf Bu, dikenakan total denda 35.000, yaitu 5.000 untuk tiket ditambah 30.000 denda untuk keterlambatan. Jika dia mengambil jalur Wirawiri, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.40 sehingga akan dikenakan denda 30.000, yaitu 10.000 untuk tiket ditambah dengan keterlambatan 20.000. 2 kali 10. Nah, jika dia mengambil jalur cepat, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.35. Jadi akan dikenakan denda 35.000, yaitu 15.000 untuk ditambah tiket 20.000. 2 kali 10.000. Denda di keterlambatan. Jika dia menggunakan jalur ekspres, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.32. Jika biayanya 40.000, yaitu 20.000 untuk tiket ditambah 20.000 denda keterlambatannya. Nah, sekian soal nomor 3. Nah, selanjutnya soal nomor 4 Bu. Lingkaran hijau melambangkan pohon dan garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon. Terakhir, dapat dari pohon F ke pohon B dapat ditulis sebagai F, D, E, C, A, B. Pada suatu hari Minggu, ada 2 keluarga jalan-jalan di Taman Beras. Trayek keluarga Amir adalah B, A, 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 C, E, D, E, E, D, A. Trayek keluarga baru adalah F, D, C, D, A, E, A, D, E, D, A. Tantangannya itu Bu, asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersamaan dan berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Waktu tempuh dari pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapa kali keluarga tersebut bertemu pada pohon yang sama? Nah, jawabannya itu Bu tidak akan pernah bertemu, karena mari kita melukis dengan cara yang sama dengan keluarga baru, berjalan dengan warna merah dan angka merah. Kedua keluarga bertemu di beberapa pohon yang diberi nomor dengan warna merah dan biru, tetapi mereka tidak bisa melihat pohon seperti itu dalam gambar Bu. Bisa kita perhatikan bahwa hanya ada 2 pohon yang dikunjungi oleh keluarga ini. Jadi kita hanya bisa fokus pada keduanya. Pohon D yang paling kiri di taman dikunjungi oleh keluarga Amir hanya pada waktu 7 dan oleh keluarga baru pada waktu 2, 4, 8, dan 10. Pohon D tetangga paling kiri, pohon D, dikunjungi oleh keluarga Amir pada waktu 6 dan 8, tetapi oleh keluarga baru hanya pada waktu 9. Nah, selanjutnya soal nomor 5. Di kota Beras ada 4 jalur kereta api dimulai dari stasiun A, B, C, dan D. Ada 3 stasiun transit, yaitu yang pertama T1, T2, T3 yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Nah, tantangannya itu Bu, Beras Jojo akan pergi ke zoo. Ia berganti kereta hanya sekali saja dari stasiun keberangkatan manakah ia berangkat. Nah, dari yang saya dapat tidak diperlukan transfer dari John mulai di jalur A. Diperlukan 2 transfer T3 lalu T1 jika Jojo memulai dari jalur B. Diperlukan 2 transfer T2 dan T1 jika Jojo memulai pada jalur C. Hanya 1 transfer T1 yang diperlukan jika Jojo mulai di jalur D. Nah,
sini bisa dilihat Bu. Sekian Bu dari hasil jawaban saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat sore Bu. Terima kasih Bu.